Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu anna biha abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ngaji kita malam hari ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang mengingat mati dan pendeknya angan-angan kita. Terlebih dahulu kita lakukan dulu nazar iktikaf di masjid yang kita cintai ini, teriring harapan dan doa mudah-mudahan pahala ngaji kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan pahala ibadah kita sekecil apapun, utamanya saat ini dari pahala iktikaf, pahala ngaji, pahala menghidupkan antara maghrib dan isya, menunggu datangnya waktu sholat isya, silaturahmi dan sebagainya, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kepada orang tua kita. Orang tua kita yang masih hidup diberikan sehat walafiat, panjang umur. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah berikan pengampunan dan kasih sayangnya kepada beliau-beliau, serta Allah jadikan makam-makam beliau adalah raudhatan min riyadil jinan, taman dari taman surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Sekarang sama-sama kita niat melaksanakan nazar i'tikaf yang baru kita ucapkan dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kesemuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, setelah kita vakum istirahat sementara taklim dengan datangnya bulan Ramadan, malam hari ini kita mengkaji kembali apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran atau yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang terangkum di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita masuk pada bab zikrul maut, mengingat-ingat akan kematian. Dan ini sunnah, sehingga nanti mungkin kita akan menemukan beberapa nasihat-nasihat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita memperbanyak untuk mengingat akan kematian. Di mana di saat kita mengingat kematian, maka akan mengajak kita untuk semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Semuanya adalah rangka sebagai bekal
ketika kita nanti sudah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala sering kita dengarkan firman-Nya di setiap kita melakukan sholat Jumat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan carilah oleh kalian bekal yang banyak. Berbekal-bekallah kalian, perbanyaklah kalian di dalam mencari bekal sangu. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Perjalanan kita di alam akhirat adalah sangat jauh sekali, sangat lama. Ketika kita melakukan perjalanan di dunia ini dengan perjalanan yang agak jauh, tentu kita memerlukan bekal yang agak banyak. Kita pergi ke Surabaya, tentu tidak sama bekalnya dengan ketika kita pergi ke Jakarta. Kita pergi ke Jakarta tidak sama bekalnya ketika kita pergi ke Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua siapa makan dan Madinah yang sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Orang yang melakukan perjalanan ke Mekah Madinah tentu bekalnya lebih banyak. Apalagi perjalanan itu adalah selama 40 hari. Berarti lebih banyak. Begitu juga perjalanan kita di dunia yang 60 sampai 70 tahun. Bekal kita tentu lebih banyak. Apalagi perjalanan kita di alam akhirat adalah ribuan tahun. Berarti bekalnya harus lebih banyak lagi. Ya, harus lebih banyak lagi. Nah, disinilah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak mencari bekal tersebut. Kemarin kita telah membaca di pengajian yang terakhir sebelum Ramadan firman Allah Subhanahu wa taala, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni, tidakkah sekarang? Ya, tidakkah sekarang? Artinya sekarang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sekarang. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum, untuk mengkhusyukkan hati-hati mereka. Dalam rangka apa? Lidzikrillah, untuk senantiasa mengingat Gusti Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ya. Berzikir kepada Allah dibagi menjadi 3. Ada orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan lesannya. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, pakai lesan. Zikir kepada Allah pakai lesan. Ada yang zikir kepada Allah dalam hati, ingat Allah dalam hati. Ya. Ada yang zikir dua-duanya, lesannya ya, hatinya, ini lebih afdal. Ya, lebih afdal. Perpaduan antara lesan dan zikir menjadi satu itu lebih afdal. Kalau yang lebih afdal kedua adalah zikir dengan hati. Dan yang ketiga itu adalah zikir dengan lesan. Ya, zikir dengan lesan. Wa ma nazala minal haq, dan apa saja yang turun daripada al-haq. Ya. Wa ma nazala minal haq, dan apa saja yang turun daripada al-haq. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan jangan sampai menjadi mereka itu seperti orang-orang yang diberikan kitab, artinya orang Yahudi dan Nasara. Min qablu, sebelumnya. Fatala alaihimul amad, lama sekali mereka tidak berzikir kepada Allah, mereka tidak ingat Allah. Fatala alaihimul amadu,
utul kitab min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, sehingga hati mereka mengeras. Orang itu kalau tidak berzikir kepada Allah, maka hatinya akan mengeras. Jangan dikira berzikir itu cuman kita mengucapkan la ilaha illallah astagfirullahaladzim dan sebagainya. Anda kita duduk seperti begini ini juga zikir ini. Nggih. Jangan dikira bahwa kita duduk sekarang ini tidak berzikir. Kita berzikir mengingat Allah. Kita ini sekarang berzikir. Modelnya adalah model tolabul ilmi. Ini berzikir juga. Ya. Maka orang-orang yang jauh daripada berzikir kepada Allah, qasat qulubuhum, hati mereka akan keras. Nah, kalau hati itu keras, maka lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, kemudian mereka mengeras hatinya, ya. Fahiya kal hijarah, maka mereka itu kerasnya hati itu seperti apa? Batu. Au asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu. Batu yang keras itu kalau lama-lama kan berlobang. Ya. Batu yang keras itu masih mengeluarkan air. Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, dan di antara batu-batuan itu masih ada batu-batu yang bisa mengeluarkan air. Tapi kalau orang itu hatinya sudah keras, coba dinasehati qala Allah qala Rasulullah, tidak mempan, tidak nyambung, tidak masuk. Ya, makanya Imam Ibn Ruslan mengatakan wa inna ab'ada qulubin nasi mir rabbinar rahimi qalbun qasi, dan adalah yang paling jauhnya manusia dari Tuhannya itu adalah mereka orang-orang yang hatinya keras. Orang hatinya keras, dinasehati Jumatan, dinasehati tidak nyambung, tidak masuk. Qala Allah qala Rasulullah, tidak masuk, hatinya sudah terlalu keras. Dan supaya hati tidak keras bagaimana? Perbanyak mengingat Allah, berzikir, ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Okay? Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka itu adalah orang-orang fasik. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, sekarang kita masuk hadis yang pertama. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, sering kita dengarkan bagaimana sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau ini adalah orang yang sangat-sangat pelek niru kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma di dalam urusan-urusan yang sunnah, apalagi sunnah, urusan yang mubah, urusan yang mestinya tidak perlu ditiru, oleh Sayyidina Abdullah bin Umar itu ditiru. Oleh Sayyidina Abdullah bin Umar tiru. Mungkin pernah saya ceritakan ketika suatu hari Sayyidina Abdullah bin Umar ini melakukan perjalanan ke Mekah. Di tengah-tengah jalan beliau turun dari kudanya. Kemudian beliau buang air kecil. Ketika buang air kecil, sahabat-sahabat tanya, wahai Abdullah bin Umar, apakah tadi panjenengan ini kebelet? Kebelet itu bahasa Indonesia ini apa? Kesusu ya, dan hati Melayu, wahai kesusu. Kebelet, tahu kebelet? Semerek kebelet ya? Apa kebelet ya? Cak Madura dan apa? Ini anak wong duro, kak anak durone ya ini. Apa kebelet? Tahu kebelet ya? Kebelet ya. Nahan kencing itu namanya kebelet. Apa sampean tadi kebelet?
Kata sahabat Abdullah bin Umar, enggak. Lah terus kok sampean kencing di sini? Kenapa? Karena saya pernah melihat Rasulullah SAW kencing di tempat ini. Nah disinilah maka saya ikut kencing. Ya. Hanya karena melihat Kanjeng Nabi kencing di situ, Sayyidina Abdullah bin Umar melakukannya. Plek niru Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semalam-malam tidak tidur. Ya. Kalau malam sholat. Pembantunya diajak sholat. Setelah sholat berpuluh-puluh rakaat, Sayyidina Abdullah bin Umar tanya, asaharna, apakah kita sudah masuk waktu sahur? Qala la. Kalau dijawab belum, sholat lagi. Berapa puluh rakaat? Tanya lagi, sudah masuk waktu sahur? Belum, sholat lagi. Kalau sudah dijawab ya, langsung Sayyidina Abdullah bin Umar ini membaca istighfar. Ini yang difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali yang tidur di waktu malam, dan ketika datang waktu sahur mereka berbanyak membaca istighfar. Okay? Ini sangat luar biasa kesolehannya. Lebih-lebih Kanjeng Nabi pernah bersabda kepada Sayyidatuna Hafsah. Siti Hafsah ini saudara perempuannya Sayyidina Abdullah bin Umar. Hafsah binti Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Ya Hafsah, inna akhaki rajulun salih. Wahai Hafsah, sesungguhnya saudara perempuanmu ini adalah orang yang soleh, selama dia tidak meninggalkan qiyamul lail. Ya. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, sejak saat itu saya tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Supaya apa? Supaya saya benar-benar dikumpulkan, dicatat sebagai hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk melakukan qiyamul lail, dan kita dikelompokkan hamba-hamba Allah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Di saat sahabat Abdullah bin Umar melakukan perjalanan ke Mekah, maka kemudian dia ketemu dengan seorang badui. Ya, ketemu dengan badui. Sayyidina Abdullah bin Umar hormat sekali sama badui ini. Ya, kudanya dikasihkan, dihadiahkan sama badui ini. Sudah begitu surbannya dilepas dan dikasihkan juga. Orang-orang yang lain berkata, ya Ibn Umar, wahai sahabat Abdullah bin Umar, orang badui ini dia akan rela dengan pemberian yang sedikit. Ya, dikasih sesuatu sedikit pun dia akan senang. Kok sampean kasihkan banyak? Kuda dikasihkan, surban yang tidak lepas dari kepala dikasihkan juga. Kenapa? Kata sahabat Abdullah bin Umar, iya, karena bapaknya badui ini adalah orang dekatnya Sayyidina Umar, orang dekatnya abah saya, dan saya kepingin menyenangkan orang tua saya lewat menyenangkan anaknya orang yang dicintai oleh abah saya. Faham gak? Kanjeng Nabi bersabda, inna min abarril birri ayyasilar rajulu wudda abi. Sesungguhnya birrul walidain yang paling tinggi. Ya, birrul walidain itu banyak. Saat ini kita duduk ngaji, minta kepada Allah pahalanya supaya diberikan kepada orang tua kita. Ini dalam rangka apa? Birrul walidain. Kita iktikaf, minta kepada Allah, ya Allah berikan pahala iktikaf saya kepada orang tua saya. Apa artinya? Birrul walidain. Ya, panjenengan melakukan ibadah sekecil apapun, minta kepada Allah, ya Allah berikan pahalanya untuk orang tua saya. Birrul walidain. Tapi birrul walidain yang paling tinggi apa? Adalah ketika seorang anak menyambung dengan orang yang dicintai oleh orang tuanya. Coba kita petani, orang tua kita ketika masih hidup senang kepada siapa? Cinta kepada siapa? Dekat dengan siapa? Si fulan dekat sekali dengan orang tua saya, sambungan. Ini birrul walidain yang paling tinggi, yang paling top, ada tingkatan-tingkatannya, ya.
Ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang tertinggi adalah kita menyenangkan orang yang disenangi oleh orang tua kita. Nah itu, ya, ini yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Setelah itu, Sayyidina Abdullah bin Umar ketika perjalanan, dalam satu perjalanan, kok banyak orang ngumpul. Kok ngerombol di sini ada apa? Kalian kenapa ngerombol di sini? Tahu ngerombol? Ngerombol itu apa? Kumpul-kumpul di sini. Kenapa? Kata orang-orang sing gerombol itu, wahai Abdullah bin Umar, sebetulnya kami akan berjalan ke arah utara. Tapi di situ ada macan sedang duduk di tengah jalan. Kami tidak bisa ke arah utara. Yang di sana juga tidak bisa ke arah selatan. Maka sahabat Abdullah bin Umar langsung mendatangi macan itu dan dicewir. Saya kan sudah bilang, ojo ganggu wong di jalan. Dicewir, suruh nyengkri. Ya, suruh nyengkri. Orang-orang mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, apa engkau tidak takut? Kata sahabat Abdullah bin Umar, saya hanya takut kepada Allah. Man khafallah khafahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah dan benar-benar takut, maka semua di permukaan bumi ini dijadikan oleh Allah takut kepadanya. Nggih? Sampean kalau ngetes apa sampean takut benar kepada Allah, engko lek ana macan ciwir. Ya. Lek sampean wani nyewir, berarti sampean menang betul-betul takut kepada Allah. Lek sampean sik gurung wani nyewir, berarti gurung wedi temenanan. Ya. Berarti ya takut kepada Allah tapi juga takut kepada macan berarti sih Anda. Ya. Masya Allah. Nggih, inilah karomah daripada sahabat Abdullah bin Umar, ya. Nah, isi hadisnya apa? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Kanjeng Nabi memegang pundak saya. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang gharib. Gharib itu orang asing. Ya, orang asing. Panjenengan dari sini berangkat ke Australia, asing enggak? Asing. Orang Australia datang ke Indonesia, asing. Ya, panjenengan berangkat ke Amerika, asing. Jadilah engkau orang yang asing. Nggih. Awabiru sabil, atau orang yang nyebrang, orang yang bepergian, atau orang yang nyebrang. Berarti ada tujuan. Nggih. Ada tujuan panjenengan. Panjenengan ini kalau nyabrang dari sini ke sana, ada tujuan. Tujuannya kemana? Ke sana, ke sebelah timur. Panjenengan pergi, ada tujuan. Nggih, bepergian. Jadilah Anda itu sebagai orang yang musafir. Orang musafir itu berarti ada tujuan. Kemana tujuan panjenengan? Nggih, berarti saat ini kita ini dalam keadaan apa? Musafir. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin. Bukanlah dunia ini adalah tempat kita untuk tinggal selama-lamanya. Wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Bukanlah dunia ini kecuali adalah jalan menuju al-waton, tanah air. Tanah air kita apa? Akhirat. Ya. Dunya mahilil maqar wa inna mahilil mamar. Duniamu ini bukan tempat kamu tinggal selama-lamanya, tapi adalah tempat di mana kamu menyeberang. Ini nyebrang kita ini. Ya, saat ini kita nyebrang, berarti ada tujuan kita. Dunya mahilil maqar. Duniamu ini bukan tempat kamu tinggal selama-lamanya. Wa inna mahilil mamar. Akan tetapi dunia ini adalah tempat kalian untuk nyebrang. Ya. Fafkir wa am'in fin nadhar. Pikirkan wa am'in fin nadhar. Sing temenanan kamu itu di dalam memikirkan kehidupan di dunia sebagai apa? Sebagai jembatan untuk menuju ke akhirat. Wala takun kasaimah. Jangan sampai kamu ini seperti binatang.
Binatang itu apa? Makan, minum, tidur, gawe anak. Ikut tok. Ya, jangan kamu seperti binatang, cuman makan, tidur, ya, bikin anak. Terus tujuan hidup apa? Cuman makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Tidak ada bedanya dengan binatang. Wala takun kasaimah yallah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Ya. Nah, ini kalau kita kan ada qasidah atau waktu kita baca hadrobah saudan atau membaca qasidah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya. Jangan kalian itu menjadi seperti binatang, cuman makan tidur makan tidur makan tidur, terus waktu ibadahnya kapan? Nih, kesempatan untuk Gusti Allah kapan? Padahal yang kasih kita makan siapa? Allah. Yang kasih kita nafas tanpa dibantu oksigen siapa? Allah. Yang kasih kita bisa keluarkan air kecil siapa? Allah. Semua yang kasih nikmat kita Gusti. Terus untuk Allahnya kapan? Ya, untuk Allahnya kapan? Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, maka Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau Anda berada di waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Ya. Kalau Anda berada di waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Panjenengan kepingin melakukan ibadah dan waktu itu sore, jangan nunggu besok. Wa idza asbahta fala tantadhiris masa. Kalau Anda berada di waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Ya. Gak sembahyang duha ta. Pagi ya jam 8. Engko ae wis sore-sore. Ndek ndi ono sembahyang duha sore-sore. Jenenge sembahyang duha itu ya pagi. Ya. Kan gak ibadah ta, gak pengajian ta. Engko ae wis kapan-kapan. Wa idza wa khud min sihatika limarodik wa bin hayatika limautik. Ambil kesempatan sehatmu mumpung belum sakit, dan ambil kesempatan hidupmu mumpung belum mati. Ya, kalau orang sudah sakit berat, mau begini tidak bisa, mau begini tidak bisa, mau begini tidak bisa. Jadi mumpung kita diberi sehat oleh Allah Ta'ala, monggo kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ketika kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian kita dimampukan untuk melakukan qiyamul lail 8 rakaat, witir 3. Kenapa tidak kita melakukannya? Sedangkan kita mumpung dikasih sehat. Ya, apa kita mau ibadah nunggu kita sakit? Yang tahu nikmatnya orang sehat itu adalah orang sakit. Kemarin di Roisia saya terangkan, dan sering di banyak majelis saya terangkan satu peristiwa yang terjadi kepada seorang yang usianya 78 tahun. Di mana-mana saya terangkan. Untuk apa? Untuk menggugai semangat kita. Usianya 78 tahun, sakit. Pada waktu sakit dia masuk ke rumah sakit, kemudian dia harus dibantu oksigen. Kemarin kan banyak ya orang-orang yang dibantu oksigen. Pada waktu apa itu? Covid, corona, sampai kehabisan oksigen. Saking kentekan oksigen kayak ngelas payu. Ya, payu. Subhanallah, orang ini sakit, dibantu oksigen 24 jam pakai oksigen. Selesai disodori sama dokter, bon oksigen berapa? 600 real, orang Riyadh. Ya, bahasa kita 2,5 juta. Begitu disodori harga oksigen 1 hari 1 malam 2,5 juta, dia nangis. Dokternya gak tego, sudah Pak, gak usah nangis, wis gak usah bayar wis sampean. Dikira nangis karena gak kuat bayar. Apa kata dia? Wahai dokter, saya menangis bukan karena saya tidak kuat bayar, saya cuma mikir saja. Ya, saya cuma mikir, sehari semalam saya engkau kasih oksigen disuruh bayar 2,5 juta. Ya. Kalau 2,5 juta 10 hari berapa? 25 juta. 1 bulan berapa? 75
juta. 1 tahun berapa? 900 juta. 1 tahun 900 juta. Sing umur 50-50 ada nggak yang 50 ini? Coba sing hadirin sing 50 ono ndak? Dan kalau sampean nggak ngaku, aku 50 susuk wisan. Ya, sing umur 50 ini loh. Ya, dalam 1 tahun 900 juta sing umur 50, maka Anda panjenengan harus menyiapkan uang 45 miliar. Bayar untuk nafas. Terus sampean bayar piro nang Gusti Allah? Bayar berapa? Gratis. Koyok ngono dipanggil hayya 'alas shalah. Engko dhisik. As-salatu khairum minan naum. Tarik selimut. Lu padahal oksine gak bayar. Ya. Kesempatan untuk Allah berapa jam? Untuk Allah berapa jam? Mana yang lama? Panjenengan sholat duhur di Masjid Nur sama panjenengan di pasar. Lebih lama yang mana? Lek sampean muni di Masjid Nur lebih kuworo lho sampean. Ya, justru di pasar lebih lama. Gusti Allah ridho dengan kita kasih waktu cuma sedikit, padahal Allah berikan nikmat kepada kita luar biasa. Yang tahu nikmatnya sehat walafiat adalah orang sakit. Wa min hayatika limautik, mumpung kamu masih hidup sebelum mati. Yang tahu nikmatnya hidup adalah orang mati. Sampai nek percaya mati oh sampean. Ya, yang tahu nikmatnya orang hidup itu orang mati. Makanya orang mati semuanya berdoa, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke alam dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, mungkin aku bisa melakukan ibadah yang dulu sering aku tinggalkan. Kapan? Di kuburan. Yang rajin, sing sergep ibadah, kepingin hidup lagi. Apa maneh sing gak pati sergep kok sik males. Ya, apa maneh sing gak pati sergep. Sergep lho kepingin urip maneh, apalagi sing gak sergep babar belas tambah kepingin urip maneh. Ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia ya Allah. Bisa ndak? Ndak bisa. Kata Sayyidina Umar apa? Idza asbahta fala tantadiril masa. Ketika kamu berada di waktu pagi, jangan tunda-tunda. Ketika kepingin melakukan ibadah, jangan tunda sampai sore. Ya lek nutut sampai sore. Ketika berada di waktu sore, jangan tunda sampai pagi. Ketika masih dalam keadaan sehat, manfaatkan mumpung belum sakit. Ketika masih hidup, manfaatkan mumpung belum meninggal. Mudah-mudahan Allah berikan kita barokah umur, sehat walafiat, rizki yang luas, istiqomah ibadah, hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, terutama Al-Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus, mudah-mudahan disempurnakan kesehatannya oleh Allah. Kita yang sehat mudah-mudahan diberikan istiqomah ibadah, selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnul khatimah setelah diberikan panjang umur, sehat walafiat. Husnul khatimah setelah diberikan istiqomah ibadah. Husnul khatimah setelah diberikan anak-anak yang soleh solihah. Husnul khatimah setelah hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah. Husnul khatimah setelah diberikan rizki yang luas, nikmat di dunia sebelum nikmat di akhirat. Husnul khatimah puncaknya Allah akan mengumpulkan kita semua bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Israel akan mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة.